Banjir yang menerjang Kabupaten Langkat kemarin memang luar biasa. Pematang Cengal dan Pekubuan adalah dua desa yang paling parah diterjang banjir tersebut, khususnya di Kecamatan Tanjung Pura. Nah, banyak cerita yang tersisa dari bencana tersebut. Berikut ini bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Pematang Cengal, Arusman, Kamis 25 Desember 2025. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita bersama Kelana Keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kita berada di Desa Pematang Cengal. Duduk santai bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Arusman, Pak ya. Iya. Oke, di sini kami ada bersama Alustad kita ya kan, Kus Biantoro. Wah, ini nggak asing lagi nih. Kemudian ada juga rekan saya seperti biasa Lutfi Ardi. Kemudian hari ini hari istimewa ada juga Pak Sutiman nih. Nah, ini buat apa nih, bincang-bincang kita tambah sedem nih semarak ya kan. Hebat Pak Budi. Hebat ya kan. Hebat Pak Budi. Kenapa? Jadi tadi bisa menghadirkan beberapa tokoh-tokoh muda. Kebetulan kami sama Ardi mau kemari di sini. Pak Ustadz sama Pak Sutiman berarti hebat Pak Rusma. Iya, betul. Bisa mengumpulkan orang sebanyak. Iya. Memang Iya. awalnya gitu juga, karena Wak sama Pak Ustadz pun dari tahun 2010 ya kan. Iya, betul. Udah sering komunikasi sama Pak Ustadz. Bahkan dulu sekali 2 bulan sekali datang. sering dia dulu waktu itu ngisi pengacara ceramah. Kalau kami ada kegiatan keagamaan, kami undang Pak Ustadz untuk memberikan arahan ke masyarakat Desa Pematang Cengal untuk bidang keagamaannya. Sekarang Bapaknya Pak Desa ya kan? Iya, Udah alhamdulillah. berapa periode, Pak? Saya sudah ada 3 periode. 3 periode. Jalan 3 periode. Alhamdulillah. Ketemu satu aja berat ya kan? Harus sampai 3 periode. Karena Ini masih kebetulan desa Pematang Cengal, Pak ya. iya. Kalau tidak salah kami ini, kalau salah tolong dikoreksi nih, Pak. Iya. Luasnya kira-kira 2.100 hektar. Berarti bisa dibilang luas, bisa juga kecilan. Iya, gitu. betul. Kemudian dusunnya ada 13 dusun. Iya, betul. Ya kan? Warganya mayoritas Jawa, Pak. Iya. Iya. 100 istilahnya kalau lain kita ada? suku lain banyak juga. Banjar ada, Melayu ada. Tapi mayoritas Jawa. Iya, mayoritas banyak Jawa lah. Kemudian mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani perkebun. Iya, petani Petani berkebun. kelapa sawit, Pak ya. Iya. Berarti makmur-makmur di sini. Ya, dibilangkan makmur ya alhamdulillah lah. Nah, namanya kehidupan masyarakat desa, posisinya pun daerah pesisir ya keadaannya kayak gini. Tapi kayaknya nih posisinya nih kita bilang nuansanya desa, nggak desa kali nih ya ibaratnya. Gimana nih? Pak di mana? Desa lain. Mesti desa nih ya. Desa. Tapi kan orangnya ada pemikiran maju-maju. Ya, itu tadi berarti Ya, desa bukan desa yang ini gitu. berarti desa Pak Arusman ini desa berkembang. Berkembang. Ya, Iyalah. Iya. Kemudian baru-baru ini terkena banjir termasuk yang parah nih ya. Oh iya. Di Kecamatan Tanjung Pura, Pak ya. Untuk Bisa Bapak cerita sedikit, Pak? Untuk Kecamatan Tanjung Pura itu Desa Pematang Cengal Pekubuan itu termasuk yang paling parah lah. Akses untuk bantuan pun semalam agak susah. Nah, maksudnya makanya bantuan itu setelah 3 hari dari banjir itu baru bisa masuk. Alhamdulillah juga lah. Saya dipanggil juga sama pihak Kapolres Langkat dan hari Seninnya saya menghadap Kapolres. Saya ceritakanlah permasalahan desa kami ini yang masih banjir dalam-dalamnya. Nah, bahkan banyak yang udah di TikTok, di video, di mana-mana lah udah mungkin banyak lah media-media yang tahu. Makanya saya ngambil kebijaksanaan, saya datangi pihak Kapolres. Alhamdulillah. Waktu itu Kapolres habis apel langsung jumpa, langsung temu. Kami bincang-bincang ada 4 pejabat tinggi lah dari pihak Kapolres itu untuk membicarakan masalah bantuan di Desa Pematang Cengal. Alhamdulillah sore itu juga ada sekitar banyak itu berasnya, kalau nggak salah hampir 300-400 goni. Beras itu beras sama Indomie sama air minum langsung kita salurkan ke 8 dusun. Dari Pak Kapolres. Dari Pak Kapolres itu pertama kali itu. Itu bantuan yang pertama. Pertama kali dari Pak Kapolres itu yang hadir itu kami dari
Matang Bulo ya kalau nggak salah transportnya, karena waktu banjir besar asal turun ke Kecamatan Tanjung Pura habis. Jadi kami ini nggak dapat. Ambil pakai boot lah ya. Iya, asal datang situ dibongkar habis sama masyarakat situ. Karena memang semuanya kan kita tahu waktu itu kan musim banjir. Jadi hawa lapar, hawa beringas masyarakat Kecamatan Tanjung Pura ini kan memang tinggi. Nah, makanya ya kami pun yang daerah dalam ini pun menyadari karena semuanya terdampak, ya kan. Kami 13 dusun ini satu pun nggak ada yang nggak terdampak, semuanya tenggelam. Bahkan dalam kakak itu, Pak? Kalau di sini ada 3.000 kakak. 3.000 kakak yang terdampak ya. Yang terdampak banjir itu 3.000 kakak lah, semuanya tenggelam. Bahkan saya sendiri pun tidur di mobil sekitar 5 hari. Pas rezeki kita juga lah Pak Ustadz, ya kan. Ada orang parkir mobil di depan, kira-kira kan truk dua. Disitulah saya tidur. Ada 5 keluarga, adik-adik saya. Air belum masuk ya di dalam truk. Nah, dari truk itu sekitar 1 jengkal lagi masuk ke truk. Nah, habis itu kan air agak surut. Udah 5 hari, alhamdulillah agak surut. Itulah kami benar-benar itu. Itulah yang bantuan pertama kali. Tapi alhamdulillah juga bantuan dari pihak-pihak donatur, ya kan, dari pihak-pihak yang lain banyak yang ngasih, dan bahkan dari PMK Langkat pun dapat. Tapi kalau dari PMK Langkat kan nggak mungkin. Komunitas pun masih banyak. Bahkan yang terakhir kami nyalurkan ada beras bulog juga, yang dibuat dari pihak ketahanan pangan ya kalau nggak salah, dari ketahanan pangan dan kerjasama sama Bulog dan sama pihak pertanian, masuklah Bulog kami itu sekitar 35 ton. Itulah langsung dari Bulog langsung ke dusun-dusun terus. Izin Pak, ini banjir ini termasuk banjir paling terparah sepanjang abad atau dahulu memang sudah pernah juga langganan banjir di desa Pematang Cengal ini? Kalau dibilang parah ya inilah yang paling parah. Dulu pernah, menurut cerita orang-orang lah, mungkin saya pun masih kecil karena tahun 73 itu pun banjir besar. Namun banjir besar dulu ini kan belum ada tanggul. Kan tanggul-tanggul kan belum ada. Daerah-daerah laut itu kan belum ada tanggul, belum ada perkebunan yang dilakukan oleh pihak-pihak Cina, ya kan. Itu kan belum ada, makanya banjir itu melintas aja 2-3 hari kering. Cepat. Kalau sekarang sudah ditanggul, makanya di tahun 2025 ini lebih besar lagi airnya. Maka Tanjung Pura kan sampai tenggelam juga, hampir 1 dada kalau nggak salah. Kalau Bapak sebagai kepala desa ngelihatnya banjir kali ini faktor utama penyebabnya apa? Ya kalau kita lihat memang banjir punya kita ini kan banjir datangan, kiriman dari gunung. Nah, dari gunung yang dari Batang Sarangan, ya kan, dari Bukit Lawang, inilah air itu dari kemari. Kalau untuk air banjir untuk wilayah pesisir ini kan kurang paling cuma air pasang Perdani sama banjir rob itu aja. Nah, karena kebanyakan lah mungkin ya kan hutan-hutan ataupun gunung-gunung itu kan banyak yang sudah ditumbangin, dialihfungsikan ke sawit. Itulah salah satu menyebabkan banjir besar di tahun 2025 ini. Itulah yang menjadi kendala sama kami. Tapi alhamdulillah juga, ya kan, banjir kayak gitu kita masih bisa upaya ke masyarakat, ya kan. Alhamdulillah masyarakat pun tidak ada korban Pak Ustadz. Bahkan ternak-ternak saya pun ada ternak lembu juga nih kan. Alhamdulillah selamat. Karena banjir itu kan datanya nggak spontan. Itulah yang terjadi di sini. Jadi dari 13 dusun Bapak, dari 13 dusun itu dusun yang paling lambat penanganannya, dusun berapa, jadi daerah mana dusun yang kemarin itu? Kalau yang semalam yang terlambat memang dusun Palu Bahoro, Pangkalan Garib, Kampung Baru, Tridharma, Palu Gusta, sama Palu Rengas. Karena itu asapnya sama sekali nggak bisa dijangkau dengan kendaraan. Itu melalui bot semalam, semuanya melalui bot itu. Kendaraan ke situ semuanya melalui bot.
baru bisa laksana. Habis itu baru banyak-banyak, baru itu pun yang daerah-daerah sini dari kebun kelapa itu Pak Ustadz. Itu jalannya itu orang itu nyebrang, kalau dari Pekan kan nggak bisa, apalagi akses jalan yang di Kampung Lalang itu putus. Nah, disitulah ya, apapun ceritanya, namanya kita ngambil bantuan ya kan pakai modal juga. Ya, memang besar tuh modalnya yang kami keluarkan itu. Nah, asli memang keluar modal untuk kita sewa mobil, untuk angkutan kemari, itu kan nggak ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu ya uang pribadi saya sendiri untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu dan untuk menyewa mobil sampai ke lokasi. Bahkan boot pun kita sewa juga. Itulah yang terjadi Pak Ustadz. Supaya masuklah bantuan. Iya, supaya masuk bantuan itu. Bukti tanggung jawab Bapak mencintai desa ini ya. Nah, itulah. Namun gitu pun yang kita buat pasti juga Suara-suara sumbang ada banyak itu. suara sumbang. Makanya saya pun kadang-kadang berpikir gini juga, kok kayak gini ya, walaupun kita buat baik pasti kita tetap gak ada baiknya kan? Selama 3 periode. Iya. Itulah yang jadi. Ada isu yang tak sedap juga nih kemarin. Nah, yang menarik, di tengah banjir muncul isu yang tidak sedap. Isu tidak sedap itu berawal dari konten yang beredar di media sosial yang menegaskan ada warga desa Pematang Cengal yang susah tapi tidak pernah mendapat bantuan. Bahkan setelah banjir menerjang, bantuan tidak juga didapat. Ternyata itu hanya rekayasa dari sang konten kreator. Katanya agar banyak orang yang prihatin dan mau memberikan bantuan untuk warga miskin yang ikut jadi korban banjir tersebut. Padahal akibat konten tersebut, nama baik pemerintah desa Pematang Cengal jelas tercoreng, termasuk juga nama baik kepala desanya Arusman. Nah, untuk menjelaskan kekeliruan itu, pemerintah desa Pematang Cengal pun membuat video bantahan. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Kepala Dusun 9 Desa Pematang Langkat, Desa Pematang Cengal, mengklarifikasi keadaan kondisi rumah saudara Sarul yang viral di konten kreatornya Asni Suherman. Dan inilah kondisi rumahnya ya. Dan yang kemarin yang divideokan itu dapur. Nah, ini dia. Ini dapurnya. Dan alhamdulillah juga ini bangunan pernah dapat bantuan juga ya dari desa dan swadaya masyarakat yang berupa bahan. Dan di sini juga ibu ini ingin menjelaskan juga mengenai bantuan yang sudah diterima dari pemerintahan sampai sekarang, dan sudah lama juga ibu ini menerimanya. Dan kebenaran dari konten kreator Asni Suherman itu seolah-olah menyalahkan aparat pemerintahan desa Pematang Cengal, tidak pernah memberi bantuan apapun. Dan di sini saya bertanya kepada ibu, apakah pernah ibu menerima bantuan PKH? Pernah bu? Pernah. Sudah lama bu? Lama. BPNT pernah bu? Pernah. Sudah lama bu? Ya. Dan
pernah menerima bantuan dari desa berupa bahan bangunan, Bu? Ada, Dari masyarakat Dusun 9 Pematang Langkat? ada. Ada, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi di sini klarifikasinya untuk menyatakan konten kreator Asni Suherman itu menyimpang. Dan inilah bentuk rumahnya yang sudah pernah dibangun dari desa. Dan sudah lama juga ya. Dan ya memang butuh juga perhatian. Karena sudah lama juga ini dibangun. Dan kami juga pemerintahan desa berupaya untuk mendapat perhatian lebih kepada saudara Sahrul ini. Dan kami juga sudah mendaftarkan ibu ini, saudara Sahrul ini, untuk bedah rumah. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan agar tidak ada kesalahpahaman di konten kreator Asni Suherman terhadap netizen-netizen yang menyalahkan pemerintahan. Oke, saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke Pak, tentang isu itu Pak. Makanya saya pun terkejut. Terkejut dan bingung lah. Ya. Bingung kok ada, mungkin waktu masih pertama kali itu kan memang bantuan kan minim, ya kan minim itu, mungkin karena kebijaksanaan sama Pak Kadus ataupun masyarakat, yuk kita sementara kita bagi rata, mungkin itu. Habis itu nggak ada lagi. Makanya kalau dibilangkan bantuan itu cuma dapat 1 kilo beras sama Indomie 3 kilo itu kayaknya nggak masuk akal. Oh, tiga biji. Kayaknya nggak masuk akal lah kalau saya lihat, karena banyak bantuan itu yang datang kemari ini bukan melalui desa juga, enggak, Komunitas, dari ya? pihak komunitas, dari pihak relawan, Datang langsung ke warga benar. langsung ke warga masing-masing. Melalui kepala desa. Iya, banyak yang masuk, bahkan semalam pun masih ada juga langsung dari pihak-pihak dari orang-orang yang orang Cina, yang memang dari komunitas dia, langsung ke warga-warga. Saya nggak mau menerima itu bantuan itu ke rumah saya, nanti takutnya jadi fitnah. Betul. Iya, saya paling nggak berani, paling takut. Makanya saya langsung asal dapat bantuan komunikasi sama Pak Kadus. Itulah yang kami lakukan untuk masalah penanggulangan masalah banjir semalam. Itulah yang kami lakukan. Jadi konten yang beredar itu konten apa namanya Pak? Konten siapa? Media sosial. Media sosial. Kayak Iya, yang di Dusun 9 itu ya. oh itu warga Asni siapa semalam saya lupa. Itu pun saya pun terkejut itu. Apa kok bahasanya membangkangkan? Iya, seakan-akan bingung kan? Seakan-akan Ada warga aparatur pemerintahan desa ini kok nggak berbuat. Makanya saya terkejut. Makanya waktu jam 3 malam setelah saya dapat informasi ini, langsung saya komunikasi sama Pak Kadus. Izin Pak Kadus, jam 3 malam itu. Ini kok beritanya kok kayak gini? Apa nggak ada konfirmasi Pak Kadus? Itu Pak Sahrul tahun 2015 itu udah kita bantu buat rumah loh. Rumahnya dulu mau tumbang. Kita bantu batu bata, semen, Dokumentasinya tepas. ada sampai sekarang saat ini. Kalau itu udah lama karena HP-nya pun Tapi memang masyarakat situ pun tahu. Tahu masyarakat situ tahu bahwasanya memang betul-betul dulu pernah kami bantu. Bahkan Pak Sahrul ini PKH-nya dapat, BMT-nya dapat, bantuan Sampai saat beras ini? sampai saat ini Salah itu. dapat semua. Konten itu berarti nggak akurat atau Makanya saya semalam saya panggil juga, Bu, Ibu kalau buat konten jangan kayak gitu lah, Bu. Ibu lihat waktu Pak Sahrul ini sakit, dia golek-golek di situ. Yang Ibu posting itu yang di belakang, yang di dapur. Coba kalau dari muka kan nampak masyarakat. Tapi anggapan Ibu itu, Pak, saya kan cuma mau cari minta, ini ya. minta donasi sama pihak-pihak yang menggunakan medsos. Ibu salah. Bahasanya kan Bahasa Ibu itu salah.
sampaikan. Kebodohan kepala desa kita. Iya, Nggak dibantu supaya orang iba ya kan. nah itu. Tolonglah ini. Akhirnya- Kira-kira gitu lah deh. Selama ini bekerja dianggapnya nggak bekerja Jadinya pemerintah kan desa. buruknya kan Nah, melimpah yang ini. Ya maka kami pun alhamdulillah setiap tahunnya juga pun ada bantuan bedah rumah. Tahun ini ada juga, ini ada 8. Tahun semalam ada 6. Memang nggak banyak-banyak. Cuma kan memang yang kita Itu dana dari prioritaskan. mana? Dari dinas Perkim. Perkim. Hmm. Itu dari dinas Perkim kita lakukan. Jadi kan Pak, dari tadi kami dengar, saya juga dengar, dalam penanggulangan dan penanganan bencana banjir terkhusus di desa Bapak, itu dari Kapolres Kabupaten Langkat sangat respon besar ke desa Bapak. Ini saya pribadi kebetulan kemarin kan kita juga dari komunitas teman-teman di Medan bersama Bapak Brimob Iya. Polda Medan ya Pak Sutiman ya, hadir di dusun 3. Dusun 3 Bagan Udang pun ada, dusun 2 Polunipa pun ada. ya 2 kali Iya, memang itu kami turun. Betul. Jadi dari tadi kita ngobrol, saya dengar, saya nggak dengar apa yang dilakukan sama pemerintah Kabupaten Langkat, terkhusus Bapak Bupati kita yang notabene saya pikir desa ini kemarin mendukung full beliau. Bahkan ada satu video yang sangat viral dari warga dusun berapa itu Pak, yang dia di tengah banjir sampai manggil-manggil Pak Bupati dan sebagainya. Oh, di dusun 6 itu. Iya iya iya. Dusun 6 sama dusun 5 itu perbatasan. Iya. Kalau dia dipanggilannya, saya pun terkejut juga panggilannya Pak Alek. Itulah waktu yang memang banjir itu masih asetnya masuk susah. Iya iya. Nah, iya. mungkin karena emosi masyarakatnya itu dibilangkan semuanya disebutkan dari pihak DPR, Iya, iya, pihak iya. bupati, bahkan pihak kepala desa pun Iya, kami iya, cemana iya. masyarakat kita nih Pak, sampai begitulah. Mm-mm. Itulah yang bikin viral ya. Saya pun ya sebagai kepala desa, saya pun bukan bisa langsung ke sana kemari, Iya. ya kan? keadaan darurat. Karena keadaan darurat, saya pun mau bergerak gak bisa ya. Saya tahankan lah sampai bisa saya bergerak. Habis itulah baru mulai bantuan keluar. Itulah. Memang selama ini ya kan dari bantuan dari PMK Langkat memang ada, cuma kan nggak seberapa. Yang tak kalah menariknya lagi yaitu Kepala Desa Arisman memuji peran dan kepedulian jajaran Polres Langkat selama banjir. Istimewa peran dan kepedulian Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasetyo. Saya dari Desa Pematang Cengal, Kecamatan Munggura, Kabupaten Langkat. Saya mewakili dari seluruh masyarakat Desa Pematang Cengal mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Polri, yaitu Kapolres Langkat beserta jajarannya yang telah membantu kami meringankan beban kami atas musibah banjir yang kami alami ini. Karena Polres ya yang lebih dominasi. kalau Polres alhamdulillah. Kalau Pak David ini memang kayaknya Pak David, terima kasih Iya, untuk Pak David. Pematang Cengal. Bahkan saya kenal sama Pak David itu waktu pengajuan sumur bor Iya ya, semua. yang ada di dusun 12 Pangkalan Garib. Dari situlah nampak keakraban saya sama Pak Sampai David. saat ini ya. Sampai saat ini, makanya asal saya kontak, saya nggak diangkat, nanti dia bantu mobil saya lagi. Berarti kan memang udah nampak akrab kali sama saya Pak David. Bahkan makan bersama pun kami pernah di rumah warga.
di Jadi dusun 10 Palu Gusta. lebih akrab sama Pak David atau Pak Ondin? Jelas Pak David lah. Ya, dengar itu. Pak Budi. Kalau Pak David udah jelas akrab. Kalau Iya, sama iya, Pak Bupati kan Ya sibuk, Pak, ya. dia Biasanya, sibuk, ya. mungkin kan agak jarang, tapi kalau sama Pak David ini memang untuk jiwa ke masyarakatnya dia sangat peduli. Betul. Karena untuk Desa Pematang Cengal aja dia itu 3 kali turun waktu kebanjiran semalam. Bahkan bukan saya aja menghubungin warga yang menghubungi warga yang nggak ada, boleh dikatakan tidak ada powernya pun tetap dia mau layanin. Bahkan dia datang makan Indomie kami itu. Yang datang hari itu kasat intel, kasat narkoba, ya kan, semua kasat turun semalam Untuk membantu masyarakat. untuk membantu masyarakat, ya kan, sama kami pun cuma makan Indomie pun sama dia. Ada juga video-videonya nih, kami sama dia sama Pak David. Memang kalau lihat Pak David pun kerja keras, pihak Kapolsek Tanjung Pura pun pihak keras. Pak Mimpin Ginting itu memang termasuk dia itu pedulilah, apalagi si siapa itu Pak Lingga. Ya, ini Pak Lingga diberikan Penghargaan. penghargaan. Ya, Apakah Desa Pematang Cengal ada juga inisiatif buat gitu nggak? kami Tokoh masyarakat. nggak ada, cuma kami buat ucapan terima kasih satu kecamatan Tanjung Pura, semua desa itu memberi karangan bunga Oh, Pak Lingga. ke Kapolsek. Ke Kapolsek. Nah, ucapan terima kasih sama Kapolsek itulah, mungkin ada 20 karangan bunga tuh yang udah kami. Kecamatan. Iya, Kecamatan Tanjung Pura. Ucapan terima kasih lah dengan tanggapnya dia itu untuk membantu masyarakat Kecamatan Tanjung Pura. Itulah yang dapat. Tanya lagi nih Pak Kades. Di Bali ini kan ada kemarin tuh agak tanda petik jelek lah gitu. Ada masyarakat yang diapakan viral terkait pencurian di minimarket itu pandangan menurut Pak Kades secara hati nurani bagaimana waktu kejadian saat itu kan di minimarket itu banyak masyarakat katanya lapar waktu di Tanjung Pura itu. Itu kan ada sisi apa juga kita. Di sisi lain walaupun itu salah tapi di sisi lain manusiawi gitu karena waktu itu terdesak katanya kan. Itu pandangan Pak Kades, nggak ada masyarakat yang ke sana juga kan ke minimarket itu kan. Kalau yang di sana saya pun kurang tahu persis. Karena itu kan bukan wilayah, tapi alhamdulillah desa kami itu nggak ada masyarakatnya ke sana. Karena waktu itu kan masih banjir besar-besarnya. Alhamdulillah juga. Masih bisa makan ubi ya Mas, Iya. di mana? Masyarakat kami ini pun kalau dapat bantuan itu nggak kayak kemana ya, kayak beringat kayak harimau Iya. gitu, mau nerkam enggak. Masih bisa kita kondisikan, Bu, Pak, yuk nanti sabar dulu, mana tahu nanti banyak baru kita bisa bagikan rata, bisa sampai 20 kilo. Alhamdulillah. Karena masih mau pedulilah dengan pembicaraan Pak Kadus ataupun kepala desanya untuk menyampaikan supaya masyarakatnya ini walaupun kita kena musibah tapi kita tetap tabah, segar gitu aja lah yang kami Kalau harapkan. infrastruktur nggak ada yang rusak, masuk jembatan, rumah, Kalau rencana mau didata gitu. kalau untuk rumah, memang rumah yang udah parah itu ya adalah sedikit-sedikit, tapi kalau untuk jalan ya awalnya dulu jalannya di aspal ya sekarang udah keriting semua. Karena memang kerendamnya itu kan hampir 10 hari lebih. Nah, itu masuk ke dalam itu udah keriting-keriting lah kebanyakan karena memang bantuan dari pihak PMK Langkat untuk bidang pembangunan kan desa banyak, desa 240 desa, kalau nggak kita berebut ya susah. Makanya alhamdulillah juga tahun ini dikerjakan itu karena masyarakat kami unjuk rasa. Iya. Di dusun berapa Pak? Di dusun 5 sama dusun 4 Palu Merbu. Ini sedang pekerjaan pengaspalan, udah diaspal lah tadi malam itu. Karena warga Masuk unjuk rasa. Iya, karena warga Kalau unjuk rasa. nggak unjuk rasa, Ya mungkin sampai sekarang ya cuma gitu-gitu aja. Masuknya Iya. Pertamina itu enggak. Udah memang masanya ya kan. Iya. Pertamina itu. Iya, iya. Iya, betul juga. Kalau memang masanya udah mau dikerjakan, ya unjuk rasa mana dikerjakan. Iya. Tambah lagi unjuk rasa. Unjuk rasa. Cepat pasti. Bantuan untuk para korban banjir yang ada di Desa Pematang Cengal. Pada awalnya memang sulit dan lambat. Tapi setelah itu lancar dan banyak sekali.
Menurut Kepala Desa Arusman, Haji Rahmanuddin Rangkuti adalah satu-satunya anggota DPRD Langkat yang hadir dan datang ke Desa Pematang Cengal di saat banjir datang menerjang. Selain itu, Ketua DPRD Langkat Sri Bana PA dan Wakil Bupati Langkat Tiorita Borosil Bakti juga datang. Selain itu, bantuan dari Sumatera Host Harits juga ada. Dalam hal ini Kelana juga berperan nih, karena Kelana yang diwakili oleh Sutiman dan Haji Kusdiantoro hadir. Bahkan bantuan itu diterima oleh Haji Kusdiantoro untuk kemudian diteruskan kepada kepala desa dan warga masyarakat desa Pematang Cengal. Semoga semua terbantu dengan donasi kita. Semoga sehat semua ya. Oke guys. Terima kasih atas bantuan Sumatera Khas Peduli. Bantuan kemanusiaan untuk korban banjir, terkhusus di Dusun 2 Palonipak, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura. Luar biasa. Amin. Harapan dari kami semua, ya, dari teman-teman di Medan juga ada titip. Besar harapan kami mau dari desa apa-apa, apabila ibu-ibu ini semua ada, semuanya dapat menikmati. Ya, itu harapan dari kami. Mewakili masyarakat dan para korban banjir, Haji Kusdiantoro pun mengucapkan terima kasih kepada Brimob Sumut karena telah ikut mengawal dan membantu penyaluran bantuan kepada para korban banjir. Kami atas nama warga Desa Pematang Cengal, Dusun 2 Palunipa, Kecamatan Tanjung Pura mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Brimob Sumatera Utara yang pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 hadir di tengah-tengah kami, mengawal, mendampingi, dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat kami. Ribuan terima kasih kami ucapkan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir diberi keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya. Oke, jadi Pak Kades sebagai penutup nih Pak Kades. Iya Pak, ya. Kesimpulan dari bincang-bincang kita yang panjang lebar nih ya kan. Ada beberapa hal yang saya catat nih. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah ya Pak. Bagus. Yang pertama masalah bencana tadi lah. Bencana itu kan tak bisa kita elakkan ya kan. Iya betul. Datangnya dari atas. Kemudian ternyata banyaklah bantuan yang datang. Walaupun kata Pak Kusadi banyak bantuan, namanya ketidakpuasan, kekecewaan pasti ada. Kalau Pak Kades nih dari situ aja terus down, males lah kalau kayak gini gitu kan, habis nih desanya. Iya gitu betul. Karena rasanya gini dia berbuat salah, udahlah mampus itu biar mati aja warganya. Nah, kan nggak juga gitu nih. Kesimpulannya Pak Kades merasa udah berbuat, tapi kesalahan ada aja. Nah, termasuk pemimpin kita tadi Pak Gusai kan, pemimpin kita udah berbuat, tapi kekurangan-kekurangan di sana sini itu tetap ada. Itu harus kita maklumi, itu satu. Kemudian ada juga tadi apa namanya aspirasi yang mau disampaikan, ada ke dinas sosial ya kan. Iya. Mana-mana itu nanti kalau bisa kita sampaikan. Nah. Oke, jadi demikianlah bincang-bincang kita. Ini menarik sekali ya kan.
Nanti kalau ada lagi waktu dan kesempatan kita sambung. Artinya kan kita nggak sekali nih dengan kemarin. Iya. Nah, kita berbuah apa yang berbuah lagi coba? Ini hari ini rambutan ya kan. Nah, Kenapa? diundang lagi Pak. Kami pasti datang kan gitu kan. Jadi apa yang kita bincang-bincangkan, tengok situasi dan kondisi yang akan datang. Mudah-mudahan tak ada masalah lagi kan Pak. Banjir pun jangan lagi terjadi lah kan gitu kan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.